Halo Sobat IT, jumpa lagi bersama saya Mas Bra dalam IT Club TV. Masih di Network Academy. Episode kali ini kita akan membahas tentang Cisco Packet Tracer lagi. Jadi kita akan membuat jaringan lokal area atau LAN, Local Area Network ya. Oke, di episode kali ini kita cuman membutuhkan yaitu PC dan switch ya. Oke, langsung saja kita ambil PC-nya, kita taruh saja PC-nya 10 ya, 10. Oke, sudah 10. Langsung kita tata dia. PC-nya mana? PC 2, PC 0, PC 1. Kita buat desain yang bagus ya. Jadi kali ini Mas Bra akan membuat sebuah lab, tapi sebelum kita membangun kita harus membuat desainnya dulu, kebutuhannya seperti apa ya. Nah, oke. Sudah, sekarang kita akan ganti nama PC-nya. Bisa Mas, bisa. Tinggal pencet bagian sini ya. Kita ganti PC 1 lab TKJ. Nah, biar cepat kita copy paste. Tinggal ganti angkanya. PC 2. Ini PC 3. Yang ini PC 4. Yang ini PC 5. Ini PC 6. Ini PC 7. PC 8. PC 9 dan 10 ya. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu. Nah, kalau sudah, kita ambil switchnya, ada di sini switch. Kita pakai 2960. Mas pakai yang lainnya nggak boleh? Boleh, itu tergantung kebutuhan ya. Jadi kenapa saya pakai yang 2960? Karena di dalam sini ada 24 fast Ethernet dan 2 GB Ethernet. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, GB Ethernet ini nantinya akan kita hubungkan ke switch lain di ruangan lain ataupun ke router. Nah, kita taruh di bagian belakang. Setelah itu kita desain ini biar kelihatan seperti ruangan beneran ya. Kita buat kotak. Kita warnain dulu ya.
seperti ini. Setelah itu di sini ada pintu masuknya. Ya, lalu di sini ibaratkan ada mejanya. Atau ya, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan kabelnya. Kira-kira pakai kabel apa? Ya, kita pakai kabel strike. Mana kabel strike? Ini yang nyambung ya. Kenapa kita pakai kabel strike? Karena dia beda layer. Oke, kita buktikan saja ya. Jadi dia cocoknya pakai kabel strike. Kita akan hapus ya. Jadi kalau kalian bingung pakai cross atau strike, tinggal pilih yang auto dulu untuk ngecek. Tapi yang jelas perbedaannya kapan kita pakai cross, kapan kita pakai strike, yaitu dimana ketika dia beda layer ya. Jadi beda layer di sini ibaratnya PC sama switch itu kan sudah beda layer. Kalau switch itu bekerja pada layer kedua, yaitu urutan 7 layer OC. Nah, urutannya seperti apa Mas? Perangkat apa saja? Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Sekarang kita akan lanjutkan memasang kabelnya. Nah, sebelum kita pasang kabel, kan kita sudah tahu kabelnya pakai cross atau strike ya. Sekarang kita tentukan portnya. Kita mulailah dari PC yang pertama. PC pertama pada klien itu selalu usahakan menggunakan port fast Ethernet yang paling pertama. Oke, kita langsung saja pilih kabelnya pakai strike ya. Pilih fast Ethernet. Lalu di sini kita pilih yang fast Ethernet 01. Nah, kenapa pilih yang fast Ethernet 01? Agar ketika ada masalah kita gampang ngetrace-nya ya. Kita nyarinya gampang. Misalkan masalahnya ini ada di PC 1. PC 1 ini pasti port FA01. Tinggal kita ke sana, kita cari masalahnya kabelnya atau bagian apanya. Jadi usahakan kalau kalian membuangkan sebuah jaringan, usahakan PC pertama letakkan pada port pertama, kedua port kedua, dan seperti itu seterusnya ya, diurut. Lalu setelah itu tinggal kalian labelin ya, biar gampang nanti nyarinya. Ketika portnya bermasalah tinggal kita tukar ke port yang lain, tapi sebelum ditukar ke port yang lain kasih dia label itu punyanya PC berapa. Nah, jadi kita lanjut. Ini masuk ke FA02, masuk ke 03, nol 4, 05,
05 06 07 08 09 10 ya. Nah sudah mas, kabelnya nggak aturan ya, memang begini kalau simulator, tapi nanti kalau yang perangkat aslinya bisa kalian atur kabelnya dirapikan ya, kalau bikin jaringan yang sesungguhnya. Oke, sekarang switch perlu dikonfigurasi atau enggak? Switch nggak perlu dikonfigurasi, kecuali kalau kita membuat VLAN. Apa itu VLAN? Virtual Local Area Network. Nah, bagaimana cara membuat VLAN? Silakan tonton episode berikutnya. Mas, kok episode berikutnya bikin penasaran aja? Ya memang justru itu, biar kalian menyaksikan terus ya. Nah, sekarang kita memberikan alamat IP. Jadi di sini apa yang harus kita konfigurasi? Hanya PC-nya. Untuk membuat jaringan LAN kita cuma config PC-nya ya, agar dia bisa saling berhubungan ya. Apa yang harus kita masukkan? Yang pertama kita harus menentukan IP address-nya dan subnet mask-nya. Nah, usahakan untuk subnet mask-nya tentukanlah sesuai kebutuhan ya. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan /24, dimana subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Loh, katanya tadi sesuai kebutuhan, kok pakai /24, bukannya /24 itu banyak ya. Memang /24 itu adalah untuk sejumlah 254 PC. Nah, jadi dalam satu LAN ya. Jadi karena kita memakainya IP statik ya nggak masalah, karena di sini tidak ada yang namanya DHCP server. Yang jadi masalah itu ketika kita memakai IP dinamik atau DHCP ya. Nah, usahakan kalau pakai DHCP jangan memilih subnet mask yang berlebihan, sesuai kebutuhan. Contoh ya, kalau misalkan kita cuma 10 PC atau 10 perangkat yang membutuhkan IP, kita memilih subnet masknya yang kira-kira bisa mencakup 10, atau bahkan kalau enggak ada yang 10 mas, ya lebih sedikit nggak apa-apa. Yang penting lebihnya jangan sampai ratusan ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita buka isinya, kita klik masuk ke desktop ya. Nah, bisa sih langsung config, tapi kan nggak greget gitu loh. Langsung desktop, IP configuration ya, kita pilih yang statik, kita masukkan 192.168.10.1. Loh mas, kok pakai 10.1? Kan biasanya orang pakai 1.1 gitu ya. Ini suka-suka gitu loh. Kenapa suka-suka ya? Memang itu kalian yang tentukan, jangan bingung. Kalau IP LAN itu IP-nya tuh harus 192.168.10.1, nggak boleh yang lainnya. Dulu saya ngajarin begitu, nggak harus.
itu bebas ya, terserah kalian. Namanya LAN itu suka-suka kalian ya. Yang jelas format IP-nya adalah 4 oktan ya. Oktan pertama yang ini 3 angka, oktan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, usahakan dalam satu jaringan 3 oktan di depan ini sama. Jadi antara PC 1 sama PC 2 ini 3 oktan di depan ini sama. Jadi kita tahunya dia dalam satu jaringan itu tergantung dari oktan 3 oktan yang ada di depan ini. Nah, oktan yang terakhir ini harus beda. Jadi ibaratnya itu ini adalah nomor rumah kalian, ini blok kalian, ini nama jalan, ini nama kompleknya. Misalkan rumah kalian itu ada di perumahan Citra Garden, Jalan Anggrek, blok 10. Nah, di situ kan banyak rumah. Kalau misalkan nomornya sama, maka ketika ada orang mengirimkan data atau orang ada sesuatu yang ingin mengirimkan paket, maka dia akan bingung karena nomor rumahnya sama padahal dalam satu kompleks, satu blok, satu jaringan ya. Dan kalau di paket tracer nggak usah bingung, kalau misalkan sama langsung dia otomatis nggak mau dipakai lagi. Nah, jadinya untuk PC yang selanjutnya nanti kita pakai 192.168.10.2 ya. Jadi usahakan urut ya nanti ya. Ini langsung kita close saja. Kita langsung ke PC yang kedua. Nah, ini 192.168.10.2. Nah, ini langsung otomatis /24 ya. Nah, jadi nggak masalah ya kita pakai /24 karena masih pakai IP statik ya. Yang jadi masalah itu ketika kita memakai /24 pada DHCP. Nah, sekarang kita langsung saja config PC yang lain. Oke, Mas, yang tadi kita config sudah bisa connect nggak? Sudah bisa. Kita tahunya dari mana? Yang pertama warnanya hijau. Nih, hijau semua. Yang kedua, dia sudah punya IP. Nah, seperti yang saya bilang, switch nggak perlu dikonfigurasi kecuali kalau kita menggunakan VLAN. Sekarang kita tes. Kita coba ping ya. Ping 192.168.10.2 ya. Kita posisinya ada di 10.1. Nah, bisa reply. Ini artinya bisa. Sekarang kita coba ping ke 10.5. Ini kan belum kita masukkan ya. Kita cek bisa apa enggak. Harusnya nggak bisa. Karena belum dibangunkan rumahnya ibaratnya. Ibaratnya di sini ada alamatnya tapi rumahnya belum dibangun. Sehingga ketika kita datang mau mengirimkan paket, itu nggak ada yang ngerespon gitu. Isinya ya akhirnya request timeout karena kita datang nggak ada apa-apa, cuman
LAN kosong. Oke, sekarang kita selesaikan saja. Kenapa ping lagi? Ya, maksudnya ya. 192.168.10.4. Sembilan dua satu enam delapan 10.5. Mas, di full gateway-nya kok 00, di NS servernya kok 00. Apakah harus seperti itu? Enggak ya, karena kita belum menggunakan gateway, sehingga kita biarkan saja 00 seperti ini ya. Nah, nanti ketika kita menggunakan gateway, barulah kita pasang gateway-nya. Nah, gateway yang dipakai adalah biasanya itu IP dari router yang terhubung langsung. Berapa dan bagaimana cara menentukan gateway nanti kita bahas ketika kita sudah membangun jaringan WAN atau menggunakan router. Dan kita menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, itu perlu gateway. Contohnya pada episode pertama kemarin. Nah, pada episode pertama kemarin, pada PC-nya itu default gateway-nya yang digunakan adalah IP pada router yang terhubung langsung ya. Jadi kalau kita nggak pakai router, kita biarkan 00 aja atau kita hapus, nggak masalah, nggak akan ngefek ya. Nah, oke, langsung lanjutkan ke semua PC. Nah, kalau sudah ya, sekarang bisa kalian tes semua dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar. Oke, sebelum saya akhirin, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Untuk pertanyaan kali ini, silakan tulis di kolom komentar apa yang ingin saya bahas pada episode berikutnya. Yang jelas terkait dengan Network Academy, yaitu materi-materi tentang jaringan.